Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Santri ikhwan dan santri akhwat kelas 10 IPS, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua di pagi hari ini. InsyaAllah kita akan langsung belajar tentang hadis hasan, di mana sebelumnya kita sudah membahas hadis sahih dan kita sudah membahas syarat-syarat hadis sahih dan contohnya. Perlu diketahui sebagai gambaran untuk antum dan antuna bahwa hadis hasan itu ada persamaan dengan hadis sahih dari sisi keadilan perawinya, dari sisi tidak ada syadnya, dari sisi tidak ada illahnya. Tetapi ada perbedaan sedikit antara hadis hasan dengan hadis sahih, itu apa? Berkaitan tentang kedobitan atau kekuatan hafalan atau tingkat penjagaan perawi terhadap hadis itu sendiri. Jadi kalau hadis hasan dia perawinya adalah khafifud dhabti, ya, ringan atau rendah hafalannya. Maka ini yang akan kita bahas di hadis hasan. Kita bacakan dulu teks matanya, lalu Ustadz bacakan apa yang ada di dalam kitab ini berkaitan terjemah. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Wal hasanu, dan hadis hasan, al ma'rufu yang dikenal, turuqan jalur periwayatannya, wa ghadat rijaluhu, dan para perawinya la kas-sahih ishtaharat, tidak seperti hadis sahih ishtaharat, terkenalnya. Nah, maka ishtaharat di sini kembali kepada turuqan, ya. Nah, maka disebutkan di sini yaqulu al-musannifu rahimahullahu taala, penulis kitab ini Imam Al-Baiquni mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, wa na'usani minal ahadits allati yuhtajju biha, dan jenis kedua dari hadis yang bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil, nah, setelah hadis sahih, yaitu apa? Adalah al-hadisul hasan, hadis hasan. Huwa ta'riful hadisus sahihi, ta'riful hadisi as-sahih nafsi, ya, yaitu dia adalah definisi hadis sahihnya sendiri. Tetapi apa? Sebagaimana yang tadi disebutkan di awal, lakin bi an yakuna dhabtu rijalihi wa itqanuhum aqall. Akan tetapi hafalan perawi-perawinya dan kemungkinan mereka atau kecerdasan mereka, kemungkinan mereka dalam penjagaan hadis, ya, aqalla, itu lebih sedikit daripada perawi-perawi hadis yang sahih. Wa hadza ma'tamadahu al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ini yang dijadikan sandaran atau yang dipegang oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Maka ini definisinya secara ringkas, perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan adalah dari sisi tingkat kekuatan hafalan perawinya. Nah, selain itu maka hadis hasan dengan hadis sahih itu sama saja. Fayumkinu an yuqala fihi, maka kalau didefinisikan, ya, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, maka bisa disebutkan adalah al-hadisul hasanu, hadis hasan adalah huwa ma naqalahu al-adlu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, atau hadis yang dinukilkan oleh perawi yang adil, alladzi khaffa dhabtuhu, yang ringan hafalannya,
bittisalis sanadi, dengan bersambungnya sanad, min ghairi syudzudin, tanpa ada syadz, wala illatin, dan tanpa ada illah. Dan di pertemuan sebelumnya antum sudah ketahui, antum dan antuna sudah mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan illah, apa yang dimaksud dengan syadz, apa yang dimaksud dengan ittisalus sanad. Ini penting harus kita pahami bersama, karena ini saling menyambung satu sama lain. Syarat ini, syadz artinya hadis tersebut tidak menyelisih hadis yang lebih kuat yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat. Illah, hadis itu tidak memiliki kecacatan yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh para perawi, hanya diketahui oleh ulama-ulama hadis yang memiliki kompeten di bidangnya, yang ahli di bidangnya. Berkaitan tentang contoh adalah misaluhu ma akhrajahu Tirmidzi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah, berkata kepada kami Qutaibah, haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dabai, berkata kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dabai, an Abi Imran Al-Jauni, dari Abi Imran Al-Jauni, an Abi Bakrin, dari Abu Bakar, an Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abi Musa Al-Asy'ari. Qala, berkata, sami'tu abi bi hadratil aduwi, aku mendengar ya, ayah saya ketika hadirnya musuh. Maksudnya ini adalah Abu Bakar, anaknya Abu Musa Al-Asy'ari, mengatakan bahwa Abu Bakar ini mendengar ayahnya yaitu Abu Musa Al-Asy'ari ketika hadirnya musuh, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abwabal jannati tahta dhilalis suyufi, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Ini hadis berkaitan tentang keutamaan jihad. Wa min ashhuri al-kutubi allati hiya madhannatul hadisil hasan kutubus sunanil arba'ah wa ashhuruha bidzalika sunanut Tirmidzi. Nah, dan di antara kitab-kitab yang masyhur, allati hiya madhannatul hadasi, yang dia diduga adanya hadis hasan atau diduga sebagai tempat hadis hasan, adalah kutubus sunan al-arba'ah, kitab sunan yang 4, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasai. Ini kitab sunan yang 4. Wa asyhuruha, dan yang paling masyhur dengan itu adalah Sunanut Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. Nah, dan kenapa hadis ini yang di atas ini disebut dengan hadis hasan? Karena disebutkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, ini berkaitan tentang hadis hasan. Nah, insyaallah ikhwan dan akhwat, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hadis hasan. Semoga ada manfaatnya dan kita bahas sedikit-sedikit supaya gampang atau memudahkan dalam pengiriman file videonya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama, dan memudahkan antum juga dan antuna untuk memahami materi yang sedikit-sedikit ini itu sendiri. Dan Ustadz harapkan hafalkan matannya, hafalkan syairnya dari mulai bait yang pertama sampai bait yang kelima ini. Semoga itu bisa menjadi bahan untuk antum dan antuna untuk lebih memahami ilmu hadis. Kita tutup saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.